Buka lemari, Chris terbang tuh. Gua buka lemari, berantakan. What's up, lagi udah nguncat anjing. What's up, lagi bersama dengan gua Mail. Welcome to come back. This is my channel, sobat kecil. Oke, cuy, gimana kabar lu hari ini? Buset, masih bisa muncrat gini ya. Gimana cuy kabar lu hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, semoga diberikan umur yang panjang, dan semoga apa yang disemogakan, semoga tersemogakan cuy, amin. Oke, cuy, PPKM katanya terakhir itu tanggal 25 ya. Masa berlaku PPKM itu terakhir tanggal 25. Iya, semoga aja gitu nggak diperpanjang lagi. Nggak lu doang kok yang bosen, gue juga sama ya. Selain gue nggak bisa kemana-mana juga gue nggak ada pemasukan sih. Oke, cuy, balik lagi di konten Sobat Cerita malam Jumat. Dan sekarang ini episodenya udah yang kedua. Gue mau ngebahas tentang itu. Tapi sebelum itu, kalau misalkan kita cerita kayak gitu, kalau nggak gelap kan aneh gitu ya. Nah, kan enak nih. Oke, cuy, balik lagi di konten Sobat Cerita misterius malam Jumat. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang cerita yang ada di TikTok. Sebelum masuk ke cerita, gue mau cerita awal-awal dulu. Jadi setelah gue balik dari pergi, bahwasanya kan gue capek-capek gitulah, rebahan malas-malasan dulu, biasa scroll TikTok. Dan kebetulan di FYP gue itu tiba-tiba bahwasanya ada seorang anak perempuan. Dia itu baru naik ke SMP, dari SD ke SMP, bahwasanya dia baru lulus. Dia sangat mencurigai bapaknya sama pekerjaannya gitu. Jadi bapaknya kerja, nah kerjanya ini aneh. Tapi ya itu pokoknya singkat cerita, dan akhirnya bahwasanya ya begitu. Oke, langsung aja. Oke, cuy, jadi ceritanya begini. Ini kisah gue dari kelas 5 SD. Gue yang asik bermain dan tidak terlalu tahu apa pekerjaan bapak gue. Oke. Saat gue lulus SD, gue sadar kalau bapak gue jarang di rumah dan sering pulang malam antara jam 1 atau jam 2. Berarti ini kisah dia nih. Kisah dia kelas 5 SD yang asik bermain dan nggak terlalu tahu nih pekerjaan babehnya ini apa, ya kan. Saat gue lulus SD, gue baru sadar kalau bapak gue itu jarang di rumah dan sering pulang malam antara jam 1 ataupun jam 2. Dan dia baru sadar bahwasannya babehnya ini kerjanya pulangnya malam mulu gitu. Dan kadang jarang ada di rumah. Next. Gue kadang mikir apa pekerjaan bapak gue yang sering keluar maghrib dan pulang subuh. Kalau gue berangkat jam 9, pulang jam 7, main poker. Gue coba tanya sama ibu apa pekerjaan bapak, dan dia cuma jawab, bapakmu orang baik. Ya namanya juga emak ya, pokoknya mah yang terbaik dah buat anaknya dah, jangan sampai anaknya itu kepikiran. Oke. Dengan jawaban yang singkat bikin gue sadar kalau ibu nggak bisa banyak bicara dan gue cuma nyimak perkataan ibu tadi. Oke. Singkat cerita, malam Jumat pun tiba, dimana biasa bapak kedatangan tamu sekitar 8 orang. Jadi setiap malam Jumat nih, bahwasannya suka ada tamu tuh. Biasa bapaknya itu kedatangan tamu. Ya perkiraan sih 8 orang katanya mah. Gue cuma anggap itu teman bapak yang ngobrol-ngobrol aja dan gak ada yang aneh sama sekali bagi gue. Oh, jadi menurut dia ini bahwasanya kayak nongkrong biasa aja gitu. Biasanya kan kalau bapak-bapak nongkrong paling ceritain entah pekerjaannya ataupun apa, ya kan. Dan dia masih menganggap ini masih hal biasa gitu. Gue cuma anggap itu teman bapak yang ngobrol-ngobrol aja dan gak ada yang aneh sama sekali bagi gue. Oke. Gue pun tidur karena besok gue sekolah hari pertama di kelas SMP dan pagi pun tiba. Dan akhirnya dia tidur tuh nggak terlalu
Jadi istilah bodo amat dah, bapaknya urusan bapaknya dan akhirnya dia tidur. Bahwasanya dia besok sekolah tuh waktu di hari pertama waktu kelas 7 SMP. Gue bangun tidur langsung ke kamar mandi. Tiba-tiba di kamar mandi gue lihat ada air yang penuh terus ditaburin bunga-bunga. Oh, mulai nih. Sebelum gue bertanya, si ibu langsung ngomong nyuruh gue mandi air bunga. Tanpa bertanya-tanya, si ibunya langsung nih, Neng mandi nih, air tuh sudah penuh gitu. Dalam keadaan bingung, gue tetap mandi bunga tanpa bertanya karena ibu nggak suka banyak tanya. Oh, biasanya kan emang banyak tanya, tapi oke. Singkat cerita, makin hari gue lewati baik-baik aja. Namun gue sering nemu benda yang menjanggal seperti wayang golek dan banyak batu-batu ukiran yang sangat aneh. Wah. Sebelumnya gue nggak pernah lihat kayak gitu-gituan dan pikiran gue langsung keinget sama lemari bapak. Oh, jadi sebelum dia mungkin nggak ada terpikiran apa-apa deh. Pokoknya ya kayak manusia-manusia normal aja gitu, kayak anak-anak normal. Jadi ya udah pagi mandi pakai air biasa, dia pakai air bunga gitu. Kalau gue pakai air panas sih biasanya gue mah. Kalau nggak air panas mah ya nggak mandi. Cuman ya kan ya begitu ya. Dulu gue sempet dilarang sama bapak buat deketin, apalagi buka lemarinya, dan muka bapak tuh serius banget. Oh, sempet dilarang juga tuh, makanya dia sampai sekarang belum berani buat ngebuka lemari babehnya tuh. Gue sempat mikir kok bapak gue kayak orang aneh. Singkat cerita, malam Jumat pun tiba lagi dan seperti biasa bapak gue nerima tamu. Jadi setiap malam Jumat itu babehnya nerima tamu, entah itu temennya ataupun nggak tahu lah, gue kan cerita dia gitu, kayak istilah ngobrol-ngobrol biasa dah. Oke. Waktu itu kira-kira ada 10 orang dan bapak ditemenin para pemuda, kurang lebih mereka semua ada 20 orang. Awalnya gue ngira itu pertemuan seperti biasa, namun gue nggak sengaja dengar bapak gue bilang salah satu dari kalian harus rela berjuang. Jadi kayak pengen tahu gitu, kepo bahwasanya kok bapak gue setiap malam Jumat kok nerima tamu mulu ya. Pokoknya di setiap malam Jumat deh, malam-malam Minggu kan biasanya mah gue di rumah sih. Apaan sih? Di situ gue maksain diri buat bergadang dan nguping pembicaraan mereka, dan gue terkejut sama apa yang dibicarakannya. Gue saat itu sempat tidur karena ngantuk, namun gue kebangun dan gue pengen kamar mandi. Pas gue tiba di ruang tamu udah sepi. Gue pikir udah pada balik saat gue di dapur. Gue dengar suara bising-bising. Gue penasaran dan gue ngintip di pintu halaman. Gue mengejutkan, di situ bapak gue lagi ngajar sebuah silat. Oh, dikira dia nih di ruang tamu itu sepi, dan ternyata ada sesuatu yang bising-bising gitu di pendengaran dia yang dicerita. Dan akhirnya dia ngintip ke suatu jendela di rumahnya, bahwasanya babehnya ini lagi ngajarin silat di tengah-tengah malam gitu, di tengah malam pokoknya mah. Tak lama kemudian bapak juga nunjukin pedang yang panjang sama para tamu itu. Dan hal yang paling gila lagi, gue lihat sebuah keris terbang di hadapan semua tamu itu. Gue terkesima dan mikir, siapa? Set. Keris terbang gitu. Siapa sebenarnya bapak gue dan apa yang lagi dilakukannya? Gue cuma mikir baik atau tidaknya. Saat gue duduk di kelas 2 SMP, bapak gue sering banget kasih gue gelang, cincin, dan kalung yang terbuat dari kayu. Oh, kayak semisal apa sih, koka ya kalau nggak salah itu, koka. Gue nggak mikir kenapa dan buat apa, yang gue rasain bapak gue balik dan perhatian. Gue nggak mikir kenapa dan buat apa, yang gue rasain bapak gue baik dan perhatian. Oh, dia nggak mikir apa-apa, bahwasanya babehnya dia ngasih sesuatu ke dia, itu berupa gelang terus cincin, kalung yang berupa itu kayu, yang terbuat itu dari kayu, yang kalau sekarang itu disebutnya koka kalau nggak salah. Terus dia nggak mikir nih bahwasanya buat apa gitu,
Yang dia rasain cuman bapak dia itu baik dan perhatian. Tapi gue juga merasakan hal aneh setelah memakai itu semua. Gue banyak deketin cowok sampai gue pernah direbutin cowok, dan si cowok sampai marah ke orang tuanya pengen nikahin gue. Sedangkan gue masih kecil. Gue pun trauma buat deket sama cowok manapun dan mutusin buat nggak pakai gelang pemberian dari bapak. Jadi bahwasanya si cewek itu ada, dikira cewek itu babehnya itu ngasih sesuatu berupa gelang, cincin, sama kalung itu mungkin buat pajangan biasa aja, dan ternyata ada sesuatu di dalamnya. Mungkin nggak tahu sih, ya menurut pandangan dia yang dia ganjal, bosnya kok banyak nih cowok-cowok yang deketin gue gitu. Dan sampai pernah berantem sama cowok lain, dan akhirnya dia kayak ngadu cowoknya itu ke emaknya dan pengen nikahin dia gitu. Dan akhirnya dia trauma bahwasannya dia nggak mau deket-deket lagi sama cowok. Gue pun trauma buat deket sama cowok manapun dan mutusin buat nggak pakai gelang pemberian dari bapak. Oke, bagus nih. Dan suatu saat gue maksain diri buat masuk kamar bapak gue, dan gue deketin lemarinya, dan gue pun buka lemarinya. Dibuka lemarinya dan gue kaget. Dalamnya banyak barang-barang yang serem. Bahkan Chris pun yang melayang di dalam lemari. Anjing. Buka lemari, Chris terbang tuh. Gua buka lemari, berantakan. Di sana banyak juga hewan yang dimasukkan di dalam wadah, termasuk hewan ular kecil, kelelawar, dan banyak lagi barang yang seremnya. Set. Gue sempet mau rekam Chris yang melayang itu, namun anehnya saat gue arahin kamera, lemari itu kosong. Jadi cuman bisa ngelihat itu mata dia sendiri, dan pas diarahin ke kamera nih pengen ngevideoin kayak gini nih, itu hilang. Shit. Gue arahin kamera, lemari itu kosong seolah-olah nggak ada apa-apa. Gue pun ketakutan dan langsung tutup lemarinya. Gue juga merinding nih. Gue jadi cenderung suka diem, dan gue mikir apa ini yang disebut orang pintar. Dan setahu gue orang pintar itu jahat yang suka celakai orang lain pakai kemampuannya. Sejak saat itu gue agak benci sama bapak dan mulai ngindar kalau dia deketin. Bahwasanya dia semakin kesini semakin menghindar buat ngedeketin bapaknya. Jadi kayak semakin ngejauh dah. Bahwasanya di lemari bapaknya itu ada sesuatu yang hal-hal menyeramkan, seperti Chris terbang, di videoin ternyata kosong, nggak ada apa-apa. Terus ada kayak semacam benda-benda aneh, misal kayak tadi kelelawar, ular kecil gitulah pokoknya. Di saat umur gue 16, gue udah nggak sekolah, gue putus sekolah. Neng sayang sekali, Neng. Dan gue langsung berpikir nih semua ulah bapak gue. Pasti dia yang udah kirim sosok kakek-kakek. Bahkan gue juga sering mimpi suka jalan sama kakek-kakek. Mimpi jalan sama kakek-kakek. Gue mimpiin dia 2 kali, cuy. Mimpiin itu tuh yang kenangan manis bersamanya. Dengan kehadiran sosok kakek itu, kemanapun gue main, entah ke tempat wisata, kemanapun pasti sosok kakek itu sering ngikutin gue, dan dia selalu natap gue seolah-olah dia jagain gue biar nggak berbuat buruk pada orang lain. Gue juga pernah habis sholat. Jadi selama dia tidur, dia selalu dimimpiin seseorang kakek-kakek, entah itu kakek dia, nggak tau lah, pokoknya mah kakek-kakek dah. Bahwasannya kakek-kakek itu buat ngejagain dia dari hal-hal yang buruk, seperti ya dinodai sama laki-laki lain ataupun diapain deh sama orang lain gitu. Gue juga pernah habis sholat, dia ada di samping gue. Ada di sampingnya, sedangkan aku sudah tidak ada di sampingnya. Dia ada di samping gue, tapi gue nggak bisa lihat wajahnya dengan jelas. Gue kaget dan sempet gue ngomong sama si kakek, gak usah ganggu dan kembalilah ke asalmu. Buluku udah naik nih.
Selang beberapa hari setelah gue ngomong gitu, gue sadar sosok kakek-kakek itu nggak pernah muncul lagi. Mungkin baper, atau mungkin jangan bilang gitulah. Ya, takut gue juga Tapi udahlah, gue nggak mikirin itu. Dan pada malam hari bapak gue ngomong ke gue kalau besok disuruh ikut ke sawah di Pabuaran tempatnya, dan gue pun besoknya ikut. Jadi kayak ditegur gitu mungkin bapaknya. Dan akhirnya besoknya dia diajak sama bapaknya ke sebuah tempat ke sawah, dan dia pun besok ikutnya. Gue cuma berdua sama bapak gue, dan gue biasa-biasa aja, nggak ngerasa aneh. Awal dia masih biasa-biasa aja nih, mengikuti bapaknya ke sawah, bukan untuk berladang, tapi nggak tahu. Next cerita. Tapi sesampainya di sawah, gue diajak nanjak ke sebuah hutan, dan gue juga bisa lihat air yang dikelilingi pohon bambu begitu jernih dan sejuk, dan di ujung air itu ada sebuah batu hitam. Gue masih belum terbayang nih, yang bersebelahan dengan batu warna merah. Tempat itu sepi banget, nggak ada orang sama sekali. Oh, iya. Tapi sampai di sawah gue diajak nanjak. Oh, jadi pas dia sampai di sawah, dia diajak nanjak ke hutan, ke sebuah hutan, dan gue juga bisa lihat air yang dikelilingi pohon bambu begitu jernih tuh airnya tuh. Terus juga hawanya juga mulai dingin, dan di situ ada sebuah batu hitam. Batu hitam, batunya ya batu hitam yang bersebelahan dengan batu warna merah. Jadi bersebelah-sebelahan nih, batu hitam, merah. Ya. Tempat itu sepi banget, nggak ada orang sama sekali. Gue mulai takut, dan bapak gue tiba-tiba duduk di batu merah dan nyuruh gue duduk di batu hitam. Tanpa banyak tanya, gue langsung duduk. Gue disuruh merem. Gue pun merem, dan seketika gue nggak sadar diri, dan gue kaget karena gue berdiri di semak-semak bambu. Walah. Jadi dia mengikuti perintah apa yang diperintahkan sama bapaknya, dan bahwasanya dia duduk di atas batu, dan dia sambil merem. Pas dia nggak sadar diri, dia melek tes, dia ternyata dia sedang berdiri di bambu. Wih, gue kaget karena gue berdiri di semak-semak bambu. Walah, aku merinding. Tapi badan gue ada di batu hitam. Wah, jadi ada dua nih. Merinding. Tapi badan gue ada dua di batu hitam yang lagi duduk dengan keadaan merem. Dan gue lihat bapak gue di depan gue, tapi bapak gue juga sama ada di batu merah tadi. Anaknya di batu hitam lagi duduk kayak semisal kayak betapa gitu, dan babehnya di batu merah nih sama duduk juga dan sambil betapa juga mungkin. Dan anaknya disuruh merem aja, dan akhirnya dia merem tanpa nggak sadar. Mungkin dia melek, terus tanpa dia sadari dia ngeliat dirinya bahwasanya dia di atas batu, tapi bahwasanya dia ada di dia lagi berdiri di mana, di semak-semak bambu. Singkat cerita, bapak langsung ngomong sesuatu layaknya seperti sebuah mantra. Tiba-tiba sosok kakek yang sering pantau gua pun muncul, dan ada juga kakek-kakek yang lainnya. Bapak gua dan kedua sosok itu terlihat akrab dan asik mengobrol. Singkat cerita, bapak gua nunjuk ke gua dan kayak ngenalin gua sama si kakek itu. Langsung bapak gua ngajak pulang, dan tiba saja kami berdua sadar lagi ternyata hari udah mulai gelap, dan gue mulai takut banget. Pikiran udah kacau, tapi gue tetap tenang. Gue sama bapak gue kembali ke sawah, tapi kami masih cuek. Gue juga nggak berani nanya apa yang terjadi barusan. Sampai di gubuk, tepatnya di sawah, kami makan bareng, dan sehabis makan bapak gue baru ngomong kalau kejadian tadi bapak gue harus minta maaf sama kakek yang gue suruh pergi dan jangan ganggu gue. Jadi babenya ngajak anaknya ke sebuah sawah, terus anaknya duduk di sebuah batu hitam, dan babenya di batu merah. Anaknya ngelihat babenya sama kakek itu, dan akhirnya babenya sama anaknya itu
ketemu sama kakek yang sering muncul di anaknya, maksudnya sering muncul di dalam mimpi. Anaknya ngelihat babe itu ngobrol biasa, ngobrolnya itu ngobrol akrab sama kayak kakek. Dan akhirnya nih setelah makan, setelah pulang dari situ makan, akhirnya babenya cerita bahwasannya babe tadi itu minta maaf sama kakek-kakeknya. Kalau kejadian tadi bapak gue habis minta maaf sama kakek yang gue suruh pergi dan jangan ganggu gue. Ternyata setelah hilangnya sosok si kakek itu yang udah nggak pantau gue lagi, dia merasa kesal sama gue karena udah nyuruh dia pergi, dan bapak gue juga ceritain semua tentang kerjaannya ke gue. Ternyata setelah hilangnya sosok di si kakek itu yang udah nggak pantau gue lagi, dia merasa kesal sama gue karena udah nyuruh dia pergi, dan bapak gue juga ceritain semua tentang kerjaannya ke gue. Akhirnya dia cerita tuh, setelah sosok kakeknya hilang, akhirnya dia cerita tentang pekerjaan bapaknya. Akhirnya bapaknya cerita tentang pekerjaannya gitu. Baru disitulah gue mulai punya niatan buat deketin bapak, buat deketin diri sama bapak gue biar gue tahu. Oke. Lebih lanjut lagi soal ilmu yang dimilikinya, tiap malam Jumat gue mulai ikut bergadang dan menyaksikan apa aja yang harus diamati dengan baik. Gue sadar gak semua orang pintar itu jahat. Bapak gue golongan orang yang suka menolong, semacam menyembuhkan penyakit dan banyak hal. Oh, jadi pekerjaan bapaknya ini suka menyembuhin orang ya. Yang awal-awalnya anaknya itu ngira bahwasannya bapaknya jahat, ternyata bapaknya baik dan suka menyembuhin penyakit-penyakit orang. Bapak gue golongan orang yang suka melakukan semacam menyembuhkan penyakit dan banyak hal lainnya. Lagi hari demi hari gue pun semakin giat belajar semua yang bapak gue ajarin, dan gue serius. Sampai-sampai gue bilang sama bapak kalau gue pengen diajarin banyak hal lagi, dan bapak gue bilang kalau mau lebih dalam lagi mempelajarinya gue harus siap mental. Jadi kalau dia pengen belajar tentang ilmu kayak gitu, dia harus siap-siapnya namanya mental yang kuat. Mungkin entah dia takutnya gila kalau misalkan dia mental nggak kuat gitu, atau mungkin entah dia sakit, atau mungkin dia takutnya ke itu. Sebelum gue lanjut ke yang lebih dalam lagi, gue sempet jatuh sakit selama 4 hari itu. Tuh, benar kenapa kata gue, entah dia gila atau entah dia sakit. Kalau tahu ya gue mah tahu aja gitu ya, cuman kan gue tahu aja. Dan akhirnya bapak gue nggak mau ajarin gue lagi, dia takut gue kenapa-napa. Ibu juga marahin bapak, tapi gue tetap ngeyel, pengen banget belajar. Baru bapak gue bilang kalau kelemahan gue sering lupain sholat. Jadi kunci utamanya itu sholat, biar pertama imannya kuat dan mentalnya juga kuat. Gue di saat itu gue malas banget sama sholat, dan gue jarang banget sholat. Dan gue minta saran sama bapak gue biar gue bisa belajar gue harus ngelakuin apa. Dia pengen belajar ke bapaknya, terus dia ngelakuin apa gitu biar gue bisa belajar. Bapak gue bilang gue harus masuk pesantren. Bapak gue bilang gue harus masuk ke pesantren biar gue teratur sama sholat. Oke. Pesan-pesan by the way, cerita ini gue dapat sumber dari TikTok ya. Buat lu pengen mengetahui tentang lebih dalam, cek link di deskripsi. Situ udah gue sediain linknya. Ya terserah sih percaya apa enggak. Kalau gue sih dari cerita tadi ini benar-benar real ya, menurut gue real. Dibilang percaya apa enggak, percaya. Bahwasanya kan ini real. Terus juga dia ngelakuin sendiri. Dan sekarang itu masih ada aja orang-orang yang kayak gitu ya. Cuman kita balik lagi ke diri kita masing-masing. Percaya boleh, tapi ya jangan terlalu berlebihan. Cukup percaya aja. Kalau misalkan kalian punya Tuhan sendiri, ya tetap kalian deketin Tuhannya masing-masing. Kalau buat yang muslim, tetaplah apa yang dia sampaikan, bahwasanya jangan terlalu lalai dalam sholatnya. Jangan terlalu jangan suka menunda-nunda sholat, ataupun jangan pernah tinggalin sholat. Intinya masih itu.
Dan by the way ceritanya ini menurut gue lumayan mistis juga ya, lumayan serem juga gitu, tapi seru, tapi ya bikin bulu gue naik gitu ya. Oke cuy, mungkin video gue kali ini aja kali ya. By the way buat lu yang punya cerita-cerita juga nih, nggak apa-apa komentar di bawah. Kalau misalkan kalian nggak mau komentar juga DM aja Instagram gue, bisa cek link di deskripsi. Atau mungkin atau kalian punya referensi buat cerita, entah cerita dari sumber Google ataupun apa, ya nggak apa-apa DM aja ke gua. Kalau misalkan kalian punya cerita sendiri tentang cerita-cerita kejadian yang lebih seru, nggak apa-apa DM gua aja, sok silakan gitu. Gua bakal ceritain lagi di sini. Kalau misalkan kalian nggak mau komentar ya nggak apa-apa. Atau mungkin kalian punya cerita yang itu, yang ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya juga nggak apa-apa sih. Oke, cuy, terima kasih buat kalian yang udah nonton video gua kali ini. See you next time. Peace. Enjoy.